Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di video persiapan TKA Matematika tingkat lanjut. Dan pada video kali ini kita akan masuk ke materi matriks. Pada soal pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan determinan matriks. Jadi pada video kali ini kita akan membahas dua soal sekaligus, yaitu berkaitan dengan determinan matriks 2 kali 2 dan determinan matriks 3 kali 3. Dan di pertanyaan ini nanti disediakan dua buah matriks dengan ordo 2 kali 2, yaitu A, 3, min 1, min 2, dan 2 sebagai elemennya. Kemudian juga disediakan matriks berordo 3 kali 3 sama-sama A dengan elemen 2, 4, min 1, min 1, 3, 2, 4, 0, 2 sebagai elemen dari matriks A. Nah, kita akan langsung membahas soal ini. Silahkan mungkin soalnya bisa ditulis terlebih dahulu dengan cara mempause video ini. Silahkan bisa di-pause dulu videonya. Oke, terima kasih. Kita akan langsung masuk ke pembahasan dari dua soal tersebut. Oke, kita akan membahas berkaitan dengan determinan matriks ya. Jadi kita nanti di sini untuk determinan diberikan konsepnya 2 kali 2 atau 3 kali 3. Sebenarnya tidak terlalu sulit, apalagi kalau 2 kali 2. Jadi untuk soal pertama ini, inverse matriks 2 kali 2 itu, silahkan kalian kalikan silang antara A dan D. Jadi determinan A itu adalah A dikali D dikurangi B kali C. Seperti itu. Jadi silakan kalian kalikan 3 kali 2. Berarti 3 dikali 2 dikurangi. Nah, di sini B-nya adalah min 1, C-nya adalah min 2. 3 kali 2 6, min 1 kali min 2 2. Berarti 6 dikurangi 2 4. Nah, jadi untuk determinan 2 kali 2 ini masih cukup mudah lah, tidak terlalu sulit. Jadi silakan kalian kalikan AD dikurangi dengan BC. Oke. Dan kita akan lanjut ke bentuk 3 kali 3. Nah, kalau 3 kali 3, untuk bisa menemukan determinannya, kalian harus membuat dua bayangan. Yaitu kolom pertama dan kolom kedua. Jadi kolom pertama 2, min 1, 4, kolom kedua 4, 3, 0. Dan biasanya di matriks 3 kali 3 itu ada elemen nolnya, agar nanti hitungannya tidak terlalu banyak. Biasanya seperti itu. Jadi salah satu keuntungan kalau 3 kali 3, di salah satu elemen ada 0, minimal satu elemen, dan akan banyak beberapa elemen 1 atau min 1. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah agar hitungan yang dihasilkan itu tidak terlalu besar. Jadi yang diuji di matriks ini memang konsepnya, paham apa enggak sih? Gitu loh. Hitungannya mungkin tidak akan terlalu sulit, tapi konsepnya benar atau tidak. Ini yang jadi titik poin dari soal matriks. Biasanya seperti itu. Untuk A inverse sendiri, A inverse determinan A. Determinan A. Ini adalah proses kali. Jadi kita nanti akan mengalihkan pertama dari A, lalu di sini kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, gitu ya. Jadi nanti yang kalian kalikan pertama adalah yang ini. Ya. Kalian kalikan terlebih dahulu, kita akan dapatkan 2 kali 3 kali 2. Berarti 2 kali 3 kali 2, 12. Berarti kita akan dapatkan pertama 12 ditambah. Jadi kalau proses yang perkalian dari sebelah kiri ya, itu plus. Tapi nanti yang dari sebelah kanan itu min. Jadi sama seperti 2 kali 2. Kalau yang dari kiri plus, yang dari kanan min. Cuma kalau 2 kali 2 kan hanya ada satu garis saja gitu ya. Jadi otomatis hanya AD min BC. Tapi dalam 3 kali 3
itu nanti ada beberapa garis. Jadi garis pertama ini 2 kali 3 kali 2. Garis kedua itu adalah 4 kali 2 kali 4. Ya, jadi 4 kali 2 8 kali 4 32. Nah, seperti itu. Garis ketiga yang mana? Ini yang ini. -1 kali -1 kali 0. Nah, disinilah proses 0 itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi angka berapapun yang kita kalikan hasilnya adalah 0. Lalu kita akan kurangi. Nah, proses pengurangannya ini yang perkalian dari sebelah kanan atas. Jadi 4 kali -1 kali 2. 4 kali -1 kali 2 berapa? -8. Jadi kita tulis -8. Jangan lupa pakai tanda kurung. Gitu ya. Baik plus atau min kalau memang hasilnya negatif. Nanti kita akan mengurangi kesalahan hitung kalau kita menggunakan kurung seperti ini. Kemudian ini 2 kali 0. Berapa? 0. Terus ini -1 kali 3 kali 4. Berarti berapa? Dikurangi -12. Nah, setelah seperti ini kalian tinggal memastikan mana yang plus, mana yang min, gitu ya. Jadi contoh 12 itu hasilnya jelas positif, 32 positif. Min ketemu min positif lagi, min ketemu min plus lagi, positif lagi. Nah, nanti kalau ada yang hasil negatif baru ditulis di belakangnya. Dan nanti positif dijumlahkan, negatif dijumlahkan. Gitu. Misalnya di sini ada -6, -7, -8, -9. Nah, berarti kan nanti ini tinggal dijumlah, ini tambah ini tambah ini tambah ini. Yang min juga dijumlahkan. Sehingga nanti bentuknya berapa dikurangi berapa gitu. Iya, itu nanti akan lebih mudah untuk dihitung. Jadi mengurangi kesalahan hitungnya caranya seperti itu. Kebetulan dalam contoh ini semuanya ketemunya positif. Jadi kalau ketemunya positif ya tinggal kita hitung. Misalnya berarti ini berapa? 12 tambah 8, 20, 52, 64. Jadi determinannya dan 64. Bapak akan berikan contoh seperti ini. Misalnya determinan B. Oke, ini ngarang dulu aja ya. Kalau misalnya ketemunya -8 plus 7 plus 12 min 9 plus min ya di sini ya. Min 4 min 8. Contoh seperti ini. Ini contoh saja, tidak ada hubungannya dengan yang di atas. Maka kita cari yang hasilnya nanti positif dulu. Nih 1, 7. Positif ya. Kemudian 12. Mana lagi yang positif? Nah, plus 4. Baru kita tulis yang hasilnya negatif. Min 8, min 9, min 8. Kita jumlahkan. 7 tambah 12, 19 tambah 4, 23. Nah, baru yang min kita hitung. 8 tambah 9, 17. 17 tambah 8 berarti dikurangi 25. Nah, dengan seperti ini kalian akan mengurangi kesalahan hitung. Jadi mengumpulkan yang positif dulu dan mengumpulkan yang negatif dulu. Iya. Nah, baru dikurangi. 23 kurangi 25 min 2. Oke. Ada pertanyaan silakan. Begitu ya. Jadi kalau determinan kalian kumpulkan dulu yang positif dan yang negatif. Karena ini min tambah min, ya berarti minnya ngumpul semua jadi 1. Oke, begitu. Terima kasih.